Tiga. Baik, selamat malam untuk seluruh rakyat Papua yang ada di atas tanah air West Papua, juga yang ada di luar negeri, dan juga kepada semua pejuang Papua Merdeka yang ada di dalam negeri, di hutan rimba maupun di sipil kota. Pada hari ini tanggal 15 Agustus 2026, hari peringatan New York Agreement, di mana Belanda dan Amerika Belanda dan Indonesia menandatangani perjanjian dan New York tanpa melibatkan orang asli Papua atau orang Papua sendiri. Pada hari ini kami bersyukur karena saudara kami, teman kami, kakak kami, Silvius Bobi, mantan tahanan politik Papua Merdeka, juga mantan ketua Kongres Rakyat Papua III dan juga ketua Umum PPRA, telah menyelesaikan satu buku yang beliau tulis selama 3 bulan. Beliau juga adalah koordinator tim kerja rekonsiliasi, yang mana kemarin pada tanggal 9 Agustus 2026 beliau telah memperdamaikan 2 kubu Dewan Adat Papua. Nah, beliau bersama saya sebagai sekretaris. Hari ini kita akan melaunching sebuah buku yang berjudul Benturan Antara Uti Possidetis Juris dan Hak Penentuan Nasib Sendiri, Kolonialisme Pendudukan Internal di Papua, karya Silvius Bobi. Untuk buku ini sendiri beliau telah mencetaknya sebanyak 30 ya. 30, dan karena dana terbatas punya beliau cetak 30 buah. Bagaimana perjuangan, bagaimana pergumulan yang dialami oleh teman kami, saudara kami, kakak kami Silvius Bobi bisa disampaikan dan langsung kita melihat. Ya, baik. Syukur bagimu Tuhan, kau beri negeriku, beri aku rajin juga sampaikan maksudmu. Dengan maksud itu kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipanggil oleh negeri ini, kita dipanggil oleh leluhur untuk mewujudkan rencana Tuhan di atas tanah ini yang telah dirintis oleh para pejuang, para pendahulu kami yang sudah pergi. Kami adalah generasi ketiga dan anak-anak kami adalah generasi yang keempat. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini pada momentum tanggal 15 Agustus tahun 2026. Kesempatan ini kami launching seperti yang tadi disampaikan. Hari ini adalah hari perjanjian New York yang ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia yang dibayang-bayangi oleh Amerika Serikat. Pada kesempatan ini buku yang ada di tangan dengan judul Benturan Antara Uti Possidetis Juris dan Hak Penentuan Nasib Sendiri, Kolonialisme Pendudukan Internal di Papua, secara resmi kami launching di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Jadi buku ini pertama kami tergerak. Kenapa kami tulis buku ini? Ya karena selama ini Indonesia mengklaim bahwa Papua itu adalah bagian sah dari Hindia Belanda, sehingga negara baru yang adalah negara Indonesia dia harus mewarisi bekas jajahannya. Dan kenapa sampai Papua adalah dalam NKRI, itu ambisi negara Indonesia itu karena itu, bahwa dia mengklaim bahwa Papua itu adalah bagian dari NKRI. Papua adalah bagian jajahan dari Belanda, sehingga negara baru yang lahir itu dia mewarisi. Jadi uti possidetis juris. Bagian itu yang kami soroti. Bagian itu yang kami soroti, dan juga awal mula konflik ini berawal dari KMB,
Jadi hasil KMB itu kan Papua dipisahkan, Belanda memisahkan Papua. Nah, sesungguhnya itu bukan dari hasil KMB, tapi sejak tanggal 7 Maret tahun 1910 itu deklarasi Batavia. Itu memisahkan antara Hindia Belanda dan Netherlands Nigunia. Jadi Netherlands Indies dan Netherlands Nigunia itu secara resmi dipisahkan tanggal 7 Maret tahun 1910. Itu deklarasi Batavia. Jadi yang masuk dalam Hindia Belanda itu Netherlands Indies itu dari Sabang sampai Amboina. Papua itu adalah disendirikan. Jadi itu dasar hukumnya jelas. Sehingga kenapa sampai di KMB Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 itu Papua dipisahkan karena dasar hukumnya jelas. Bahwa sejak 7 Maret tahun 1910 itu Papua sudah dipisahkan. Dengan demikian bahwa klaim Indonesia atas dasar uti positis juris itu sudah gugur. Dari awal sudah gugur karena Papua itu dikoloni secara terpisah dari kolonial Hindia Belanda. Jadi Papua itu dikoloni secara terpisah sejak tanggal 7 Maret tahun 1910. Nah, atas dasar itu Belanda memisahkan Papua dalam Konferensi Meja Bundar. Jadi intinya di situ. Nah, jadi konfrontasi antara Indonesia dan Belanda terjadi itu gara-gara hanya itu saja. Itu ambisi Indonesia. Tapi ambisi dari Amerika dan negara-negara lain yang membantu Indonesia untuk mencaplok Papua dalam NKRI itu adalah ekonomi. Gunung emas, perebutan gunung emas. Jadi itu dimainkan oleh Allen Dulles. Dan itu semua perjalanan sejarah itu sudah direkam di dalam sini. Sehingga buku ini setebal 491 halaman. Buku setebal. Memang ini biayanya mahal, cetaknya mahal. Sehingga bagi yang berminat, itu buku setebal begini kami jual 200.000. Jadi tidak rugi bagi bangsa Papua dan juga simpatisan yang mau memahami perjalanan bangsa ini sudah terekam dalam buku ini. Solusinya seperti apa semua ada dalam buku ini. Jadi tidak rugi kalau ada yang punya uang ya 200.000 ya silakan bisa dibeli. Dan pada kesempatan ini juga mereka yang tidak bisa jangkau pada hari ini juga kami akan launching. Kami akan pada kesempatan ini juga jadi digital dalam bentuk PDF kami bagi supaya orang bisa baca di situ dan mau miliki buku ini mereka bisa pesan. Tapi dalam bentuk PDF juga saat ini juga kami bagikan ke grup-grup. Ya, terima kasih banyak. Pesan saya bahwa kepada Indonesia dan juga negara Belanda dan juga Amerika Serikat dan PBB supaya mereka harus bertanggung jawab karena ini kita sudah bongkar kebenaran sejarah. Jadi kebenaran sejarah buku ini yang akan bicara. Drok Lever sudah menulis buku, ada banyak simpatisan internasional juga mereka sudah menulis buku, ada artikel, ada banyak orang Papua juga menulis. Yang ini fokus untuk bagaimana mengkaji sejarah bahwa Indonesia klaim itu apakah benar tidak. Ternyata klaim itu tidak terbukti dan itu buku ada di sini. Jadi kalau memang Indonesia mau tanggapi buku ini silakan. Dia harus tulis buku dengan buku berdasarkan fakta dia harus launching juga. Jadi buku berhadapan dengan buku. Jadi ini kita jadi silakan kalau Indonesia mau tulis buku silakan untuk counter ini silakan. Dan itu semua kita akan lihat dalam proses-proses perjalanan ke depan. Karena itu kepada pejuang-pejuang bangsa Papua pesan saya baca buku ini dan memahami jalan keluarnya seperti apa. Terima kasih banyak. Saya tidak bicara banyak pada kesempatan ini. Nanti kalau ada uang, ada yang menolong kami ya sudah, ada yang fasilitasi kami nanti akan launching secara ilmiah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Silvius Bobi atas buku yang sudah di-launching. Jadi buku ini harganya 200.000. Ya. Kemudian beliau juga sudah launching dalam bentuk PDF. Jadi siapa saja yang berminat di mana saja bisa
meminta atau bisa mengupdate dalam bentuk PDF. Jadi, terima kasih untuk buku ini. Nanti ada kesempatan buku ini bisa dibeli. Terima kasih. Jadi secara resmi kami serahkan buku ini kepada apa ini apa ya? Tidak, Unikap toh? Iya, Ya. Ya, ini ketua Yayasan Universitas Kaki Abu yang selama ini kawal kita punya perjuangan, kaderkan anak-anak ini, pemuda dan juga mahasiswa yang kawal ULP dari tahun 2013, Christianus Togopia. Jadi secara resmi kami serahkan buku ini. Ya, mewakili bangsa Papua. Terima kasih banyak. Hormat, luar biasa. Hormat, terima kasih. Ya, terus Rektor Unikap kami serahkan. Jadi untuk Unikap saya kasih dua buku ya. Rektor Unikap. Bisa ada yang bisa pegang. Ya, terima kasih banyak. Saya kasih dua buku saja, minta maaf ya. Saya cetakannya 30 jadi. Hormat. Saya kasih dua buku. Hormat. Terima kasih banyak. Wah. Ya, terima kasih luar biasa. Hormat. Wah. Oke. Sudah. Terima kasih banyak. Salam Tuhan Yesus menyertai bangsa Papua dan para simpatisan internasional. Hormat. Merdeka. Wah. Hormat. Ya, kita bongkar.